Oke, ini adalah Vivo X90 pakai chipset termutakhir dari MediaTek yang bakal dibully sama 3 HP ini dengan chipset termutakhir juga pesaing beratnya, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Apakah berhasil? Atau malah dibully balik? Jadi di tawaran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali, recording video, tes download, rendering 4K, dan stress test di 5. Langsung aja kita mulai tes ini dengan suhu awal di sekitaran 30-31 derajat. Untuk baterai sama-sama 100% ya, terus semua settingan gue samain. Airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness gue bikin auto, dan volume di sekitar 20-30%-an. Software update juga udah gue pastiin yang paling baru ya. Habis itu performance mode-nya aktif untuk keempat HP ini. Setelah semua oke dan gak ada background apps yang jalan di belakang, langsung aja gue jalanin Antutu untuk 4 HP ini. 10 menit kemudian trio Snapdragon kelar duluan dengan skor 1.265.000-an di Vivo ya, dan 1.291.000-an di duo Xiaomi 13. Untuk suhu Vivo paling adem di 38,8 derajat. Xiaomi 13 Pro 39,3 dan Xiaomi 13 lebih panas lagi di 40,3. Nggak lama Vivo X90 kelar juga nih dengan suhu paling tinggi 43,2. Untuk skornya di bawah ketiga HP lainnya ya dengan 1.142.000. Waduh, tampaknya awal yang kurang baik nih buat MediaTek. Untuk konsumsi daya, Xiaomi 13 Pro masih perkasa di 100%, sedangkan 3 HP lainnya udah berkurang 2% nih. Lanjut tes kedua, yang gue cukup deg-degan nih lihat suhunya Vivo X90 yang makin naik ke 47,5. Terus tes ketiga makin cemas nih, apa bakal meledak HP-nya karena mencapai 50 derajat HP lainnya masih aman juga, belum sampai 45 nih. Sampai akhirnya pas jalan di tes keempat, lah kok malah Xiaomi 13 yang kena warning overheat? Cuma untungnya karena cuma warning, jadi masih bisa dilanjutin nih tesnya. Dan warning ini kejadian terus di tes kelima dan 6. Malah untuk Xiaomi X90 nggak ada warning apa-apa dan masih bisa terabas terus walaupun suhunya di kisaran 50-51 derajat. Dan langsung aja gue sajin semua data dari tes 1 sampai 6 yang hasilnya stabilitas terbaik didapat oleh Xiaomi 13 Pro dengan penurunan performance-nya 1,3% aja. Habis itu diikuti tipis oleh Vivo X90 Pro Plus 2,15%, lanjut Dimensity 9200 di 6,02% dan terakhir Xiaomi 13. Keempat HP ini termasuk bagus ya penurunan stabilitasnya di sekitar 5-6% gitu. Karena ada beberapa juga yang penurunannya bisa sampai 10 bahkan 20%-an. Lanjut untuk suhu tertinggi udah bisa ditebak ya, yaitu Vivo X90 dengan suhu rata-rata di 49 derajat. Sisanya cukup normal sih di 43 sampai 44. Konsumsi daya juga yang paling tinggi ada di X90, berkurang 35%. Habis itu di posisi kedua X90 Pro Plus cukup jauh di 26. Ketiga Xiaomi 13 25% dan paling hemat Xiaomi 13 Pro cuma berkurang 20%. Dari sisi skor rata-rata paling tinggi didapat oleh Xiaomi 13 Pro dengan 1.280.000-an dan dua Snapdragon lainnya di 1.250.000-an ya, sedangkan Vivo X90 di 1.090.000-an. Dan buat beberapa netizen yang bilang, nggak adil tuh bang, masa RAM 8GB lawan 12GB? Oke, koreksi kalau salah nih ya. Setahu gua, karena kita cuma jalanin satu app aja, mau 8, mau 12, udah nggak ngaruh sih. Minimal 6GB aja udah cukup buat jalanin Antutu 3D Bench yang standar itu. Tapi kalau beberapa teman-teman tetap ngerasa ngaruh, nggak apa-apa juga. Paling abaikan aja nilai skornya, bisa fokus ke stabilitas, suhu, dan hal lainnya. Oke? Oh iya, gue juga sempat lakuin tes gaming di Dimensity 9200 ini, yang hasilnya bakal gue share di belakang nanti. Intinya berita baik sih. Keempat HP ini cukup istimewa dari sisi kameranya, mau foto ataupun video, yang kalian bisa cek di video ini. Tapi yang mau gue kepoin di sini, untuk recording 4K selama setengah jam itu habis berapa persen ya? Dan seberapa panas? Ini jawabannya. Untuk flagshipnya Vivo dan Xiaomi sama-sama berkurang 12%, sedangkan kedua HP lainnya yang hampir flagship berkurang 11%. Dari sisi suhu, duo Xiaomi paling tinggi di 42,3 derajat. Habis itu lebih ademan dikit di X90 dan paling adem di X90 Pro Plus. Lanjut YouTube streaming yang tentu lebih ringan dari recording tadi. Gue jalanin selama 30 menit dengan resolusi 1080p. Yang hasilnya keempat HP ini sama-sama kompak, berkurang 3% aja. Dengan suhu adem juga di 30-31 derajat. BTW guys, biar video tawaran chipset ini makin dikenal banyak orang, buat kalian yang suka boleh bantu like video ini ya. Thank you.
Oke, sekarang kita tes seberapa cepat download untuk keempat HP ini. Dan gue ingetin, kalau keempat HP ini connect di WiFi yang sama ya. BTW ini untuk video 4K 6 menitan, sekitar 2,8 GB filenya. Di menit awal, duo Xiaomi cukup stabil di belasan Mbps per detik. Bahkan bisa mencapai 20-an juga. Sedangkan duo Vivo cuma di bawah 6 megaan aja. Tapi setelahnya, X90 Pro Plus melakukan serangan balik nih, mencapai 20-an mega yang bikin duo Xiaomi terusik. Pro variannya sih masih bisa ya mempertahankan di belasan, tapi Xiaomi 13 yang biasa terseok-seok di bawah 5 mega. Cuma pada akhirnya Xiaomi 13 Pro kelar duluan dengan 3 menit 19 detik. Disusul sekitar 16 detik kemudian X90 Pro Plus dan Xiaomi 13 18 detik setelah Vivo. Untuk Vivo X90 cukup jauh tertinggal nih, tapi masih bisa dikebut ya, yang kecepatannya sekarang mencapai 30-40 mega dan kelar dalam 4 menit 47 detik. Bang, nggak adil tuh, kenapa nggak downloadnya sendiri-sendiri aja? Justru kondisi ini lebih real ya, dimana satu WiFi dipakai rame-rame. Dan juga sebenarnya ada teori yang bilang tergantung siapa yang duluan pencet downloadnya tuh. Dan ini nggak valid juga ya, karena kalau diingat, gue malah mulai download duluan untuk duo Vivo, baru nggak lama ke Xiaomi. Nah, setelah di-download filenya, sekarang saatnya kita edit pakai KineMaster. Untuk editingnya, gue cuman kasih scaling dikit dan satu filter ya, terus ekspor dalam 4K dengan bitrate yang mentok. Menghasilkan file output itu di sekitar 3,6 GB. Dan hasilnya Trio Snapdragon 8 Gen 2 ini kelar hampir barengan ya, sekitar 2,5 menit. Habis itu 42 detik kemudian Dimensity 9200 ini kelar. Untuk suhu, X90 Pro Plus paling adem di sini, 34-an derajat. Dan paling panas adalah Xiaomi 13, sekitar 37. Untuk baterai, duo Xiaomi berkurang 3%, sedangkan duo Vivo lebih hemat di 2% aja. Dan ini dia tes terakhir dan pamungkas kita, 3D Max Stress Test selama 20 menit yang sayangnya memakan korban. Dimensity 9200 harus ditandu keluar lapangan karena overheat. Dan tahu berapa suhunya? 54,7 derajat. Wah, gile. Dan serius emang panas sih. Tangan gua taruh di atas layar HP-nya aja hawa-hawanya udah berasa. Untuk hasilnya dari sisi skor beti-beti lah ya, di 3700-an. Nah, kalau distabilisasi, Vivo X90 Pro Plus ini lebih unggul dengan 88%, sedangkan duo Xiaomi ada di 70%-an. Mungkin sampai sini teman-teman mulai tanya nih, Bang, kok di video sebelumnya stabilisasinya bisa tinggi-tinggi banget? untuk pengetesan itu, gue coba supaya mendapatkan kemampuan maksimalnya ya dengan jalanin benchmarknya di bawah semburan AC langsung, biar suhunya tetap adem nih. Sedangkan untuk tawuran ini, gue tesnya tetap di ruangan ber-AC, tapi nggak yang deket sama AC-nya langsung. Terus untuk suhu paling tinggi ada di Vivo 51 derajat, habis itu Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Lanjut ke baterai yang paling memakan daya itu adalah Vivo 19%, lalu diikuti oleh duo Xiaomi di 12-13. Dan akhirnya posisi baterai untuk Vivo X90 masih tersisa 29%, X90 Pro Plus 37%, Xiaomi 13 Pro 49%, dan terakhir Xiaomi 13 44%. Oke, ini bonus buat teman-teman semua sebelum kita ke kesimpulan. Jadi gue geber Vivo X90 ini main Genshin Impact dengan performance mode-nya on dan settingan highest 60 fps yang hasilnya memuaskan. Dari grafik ini bisa dilihat rata di atas ya, kecuali turunan tajam pertama itu pas gue tenggelam mati. Dan kedua lagi teleport, yang rata-rata dapat FPS di 59,5, berkurang 11%. Sebagai perbandingan nih ya, Vivo X90 Pro Plus itu dapat di 59,1, Xiaomi 13 Pro 60,2, dan Xiaomi 13 itu 59,5. Keren sih performance keempat HP ini buat ngegeber Genshin Impact. Oh iya, untuk suhu juga termaksud aman kok, di 42,1 derajat. Feel pegang langsung sih berasa panas ya, tapi bukan yang banget. So, langsung aja kita jawab pertanyaan judul video ini. Apakah MediaTek Dimensity 9200 ini bisa dibully sama Snapdragon 8 Gen 2? Kalau kita lihat hasilnya, udah jelas ya cukup kesulitan nih MediaTek buat membuli balik. Dari sisi suhu juga di atas rata-rata. Sempat kena overheat juga dan berhenti tesnya. Untuk konsumsi daya paling tinggi di sini, sampai akhir tes tadi tersisa 29%, yang mana posisi di atasnya cukup jauh, 37% nih. Apalagi ya?
Paling terlepas itu, hasil dari tes ini nggak bisa 100% mewakilkan pemakaian sehari-hari nih. Karena tes-tes kita tadi cukup diforsir ya. Contohnya tes Antutu 6 kali terus-terusan. Yang tujuannya sebenarnya lebih ke kepoan gua buat nge-push HP-nya sampai limit tertentu. Tapi secara stabilisasi, MediaTek Dimensity 9200 ini termasuk baik kok. Penurunannya cuma di 6% aja. Dimana kayak yang udah gue bilang sebelumnya, ada beberapa HP juga yang punya penurunan di atas 10 bahkan 20%. Dan dari tes gamingnya pun bisa dapat FPS rata-rata di 59-an. Mantap. Oh ya, satu lagi yang menarik antara Xiaomi 13 dan Pro versionnya, yaitu dengan ukuran yang lebih kecil di Xiaomi 13, ini punya suhu sedikit lebih tinggi dibanding 13 Pro ya. Salah satu penyebabnya ya karena semakin kecil ukuran, maka panas yang dialirkan juga semakin terbatas. Untuk konsumsi baterai, dua Xiaomi ini menurut gua untuk menjalankan tugas-tugas yang menengah ke bawah nggak jauh beda ya. Misalnya nonton YouTube, download, dan rendering video mirip-mirip. Paling untuk tugas berat barulah kelihatan perbedaannya. Terakhir, harus selalu diingat kalau yang menentukan kinerja suatu HP itu nggak cuma chipsetnya aja ya, tapi didukung sama cooling system suatu HP, bentuk, material, dan racikan dari softwarenya. Cuma paling enggak di video ini bisa kasih gambaran kalian Dimensity 9200 yang dipakai sama Vivo X90. Plus dibandingin juga sama 3 HP bersnapdragon 8 Gen 2. Makasih buat yang udah nonton dan support channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.